Halo Dreamers. Hai, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih buat semuanya yang sudah nonton video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan juga nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video-video yang ada di channel ini, yaitu seputar beasiswa dan dunia kuliah. Nah, kali ini di episode beasiswa 101 part kedua. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu ya, nih ada di atas. So here we go. Di part kedua ini aku akan berbagi kepada teman-teman semuanya tentang contoh-contoh beasiswa yang populer yang ada di Indonesia. Nah, sebelum aku kasih contoh beasiswa populer apa aja yang ada di Indonesia, perlu teman-teman ketahui bahwa beasiswa yang nanti aku sebutkan itu bukan berarti cuman itu doang gitu loh beasiswa yang ada di Indonesia, melainkan beasiswa itulah yang benar-benar populer, yang banyak dicari orang, yang tingkat kompetisinya lumayan tinggi, nilai beasiswanya lumayan tinggi juga. So, jangan lupa untuk nyari informasi lainnya ya. Jadi jangan terpaku pada satu hal aja gitu loh. Kecuali pasangan gak apa-apa lah terpaku pada satu orang aja. Kayak aku ke Park Min Young gitu kan. Eits, bentar dulu. Ada pengumuman penting nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen daftar beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri, cuman masih bingung bagaimana bikin motivation letternya, CV-nya, atau butuh feedback dan apapun itu. So, aku bakalan bikin grup di Line khusus untuk beasiswa tadi. Jadi teman-teman bisa nanya langsung, kemudian bisa catch up dengan teman-teman yang lainnya. Dan setiap 2 minggu sekali, aku bakalan ngadain belajar bareng gitu, bareng teman-teman semuanya. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana bikin CV yang baik, motivation letter, dan aspek-aspek lainnya. So, buat teman-teman yang mau ikut, caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman tinggal subscribe dan like channel ini. Kedua, tulis poin apa aja yang teman-teman dapatkan dari video ini. Dan jangan lupa untuk sertakan nama IG-nya, karena nanti aku bakalan kontak teman-teman lewat IG teman-teman sendiri. Terakhir, jangan lupa share video ini di sosial media teman-teman minimal 1. Oke, so aku tunggu ya. Lanjut lagi nontonnya. Yang pertama, ada beasiswa unggulan S1 dari Kemendikbud. Nah, jadi beasiswa ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, beasiswa ini sih ditujukan untuk anak-anak S1 yang lulus SMA gitu. Tapi uniknya tidak hanya untuk kuliah di dalam negeri, melainkan di luar negeri juga. Nah, beasiswanya sih setahu aku ada 2 tipe. Ada yang buat masyarakat berprestasi, ada yang dari daerah 3T atau kurang mampu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa milih gitu, mau lewat yang jalur berprestasi atau yang jalur kurang mampu. Itu disesuaikan dengan teman-temannya aja. Dan beasiswa ini udah mencakup keseluruhan, mulai dari uang saku, SPP, buat akomodasi, buat tunjangan-tunjangan lainnya yang tentunya sangat besar. Tingkat kompetisinya sih menurut aku lumayan tinggi juga ya, karena ini kan dari pemerintah secara langsung. Jadi seluruh kampus Indonesia yang tahu ya pasti ikutan gitu. So, buat teman-teman semuanya yang mau daftar beasiswa ini, pastikan dulu teman-teman melengkapi semua persyaratannya, kemudian teman-teman sesuai dengan apa yang mereka cari. Ya, semangat, pasti bisa. Go ahead. 2. Beasiswa S1 bidik misi. Nah, menurut aku beasiswa ini sangat familiar di kalangan kita semua. Jadi beasiswa ini bertujuan untuk orang-orang yang bisa dikatakan kurang mampu, namun dia berprestasi gitu. Nah, makanya pemerintah di sini mendukung upaya pendidikan melalui beasiswa tersebut supaya orang-orang yang misalkan kurang mampu secara finansial, tapi mereka harus tetap sekolah gitu, karena mereka pada dasarnya yang berprestasi. Nah, beasiswa ini udah mencakup semuanya, mulai dari uang saku, akomodasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan tentunya untuk studi di seluruh perguruan tinggi di tanah air. Jadi gak hanya misalkan harus di UGM doang, atau di UI doang, atau di ITB doang, atau di kampus-kampus terbaik gitu. Nah, di kampus-kampus yang misalkan masih baru, atau kampus-kampus yang swasta, itu masih oke. Nah, karena sama halnya kayak beasiswa unggulan
beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah, pasti kompetitif banget kan. So buat teman-teman semuanya, go ahead. 3. Beasiswa Jarum Plus. Nah, beasiswa ini menurut aku gak hanya sebatas populer doang gitu di Indonesia karena banyak orang yang daftar dan banyak orang yang tahu, melainkan perlu teman-teman ketahui kalau beasiswa Jarum Plus ini merupakan beasiswa tertua loh di Indonesia. Jadi beasiswa ini ada pada tahun 1984 yang mana ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi di Indonesia. Nah, beasiswa ini udah mencakup semuanya. Cuman uniknya, beasiswa ini gak hanya ngasih uang buat kuliah gitu loh, tapi juga ngasih pelatihan-pelatihan yang mungkin jarang beasiswa lain berikan, seperti untuk nation building, character building, international exposure, dan lain sebagainya. Dan ordi-ordinya diberikan kesempatan untuk memperlihatkan keterampilannya gitu, baik dari segi musik, kesenian, bahasa, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Sama juga sih karena ini sifatnya nasional, jadi teman-teman harus struggle banget buat daftar beasiswa ini, tapi jangan takut dan jangan menyerah. So, go ahead. Keempat, beasiswa Sampurna Foundation. Meski beasiswa ini memang pada dasarnya ditujukan untuk anak SMP, tapi juga beasiswa ini mendukung untuk orang-orang yang ingin mendapatkan dana untuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, sebenarnya beasiswa ini didesain untuk orang-orang yang memiliki pemikiran cemerlang untuk membangun negeri gitu. Nah, uniknya beasiswa ini juga ngasih uang saku loh, gak hanya uang kuliah doang gitu, dan bahkan sampai internet dan kebutuhan-kebutuhan lainnya benar-benar ditanggung oleh Sampurna Foundation. Pesanku, go ahead. Kelima, beasiswa Orbit Hasri Ainun Habibi. Nah, dari namanya aja udah jelas kan beasiswa ini datangnya dari mana. Dan beasiswa ini itu ada dua tipe, jadi ada yang reguler dan juga ada yang unggulan. Bedanya, kalau misalkan yang reguler itu uangnya dikasih semuanya ke Anbim gitu. Jadi biaya untuk dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA atau dari kuliah semester 1 sampai semester 8 itu semuanya dikasih ke Anbimnya masing-masing. Dan nanti digunakan untuk keperluan-keperluan yang benar-benar mendesak, seperti misalkan ada uang kuliah, atau misalkan tiba-tiba harus makan, atau tiba-tiba sakit misalkan di rumah sakit, dan lain sebagainya lah. Nah, sedangkan yang unggulan itu dikasih dari awal hingga akhir gitu. Nah, kayak gitu sih bedanya. Jadi kalau yang reguler itu dikelola oleh Anbim, kalau yang unggulan itu dikelola oleh kita gitu, atau langsung dikasih dari beasiswanya kayak gitu. Semoga teman-teman paham deh. Nah, jadi beasiswa ini juga ngasih uang saku, kemudian buat uang kuliah, pokoknya udah full banget deh, mantap banget. Keenam, beasiswa LPDP. Nah, beasiswa ini menurut aku udah gak asing lagi di kepala kita semua, apalagi anak-anak S1, karena beasiswa LPDP ini datangnya dari Kementerian Keuangan untuk sekolah S2 ataupun S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beasiswa ini sangat kompetitif banget, tapi udah nanggung semuanya, udah oke lah pokoknya. So, buat teman-teman yang mau daftar, jangan lupa tetap semangat dan go ahead. 7. Beasiswa BBM untuk sarjana, pasca sarjana, dan juga diploma. Nah, beasiswa ini hanya diberikan kepada perguruan tinggi negeri saja, jadi perguruan tinggi swasta enggak, dan hanya untuk orang-orang yang kurang mampu dibuktikan dengan surat-surat tertentu. Nah, sumber dananya ini dari Ristek Dikti dan hanya untuk biaya UKT aja, jadi nggak full gitulah. Dan beasiswa ini bisa dimulai ketika teman-teman masuk semester 2 dan maksimalnya itu teman-teman di semester 8. 8. Beasiswa PPA. Nah, beasiswa PPA ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, dan berprestasi di sini dibuktikan dengan kategori akademik dan juga non akademik. Kalau misalkan akademiknya itu minimal IPK-nya rata-rata 3,50, dan kalau non akademik itu dibuktikan dengan prestasi-prestasi di bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Nah, kuota beasiswa ini beneran banyak banget, besar banget. Jadi informasi baik buat teman-teman semuanya. Ini bakalan menjadi poin plus buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kuotanya banyak, berarti kesempatan buat teman-teman dapat beasiswa tersebut itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar juga. So, go ahead.
9. Beasiswa murah Kemenag untuk doktor. Nah, beasiswa ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan doktornya di luar negeri, dan beasiswa ini sangat populer banget sih di kalangan Kemenag. Jadi support dananya itu langsung dari Kemenag, dan biasanya orang-orang yang ngambil bidang-bidang Islam sih. Tapi aku pernah lihat juga ada orang-orang yang gak ngambil di bidang-bidang agama gitu, tapi di bidang-bidang sains, sosial, dan lain sebagainya. Terakhir ada beasiswa dari Tanoto Foundation, di mana beasiswa ini dikasih oleh yayasan dari Tanoto Foundation-nya untuk ribuan siswa maupun mahasiswa di Indonesia untuk belajar. Dan buat teman-teman semuanya yang mau daftar beasiswa ini, chance-nya sangat gede banget dan totalnya pun sangat gede. Sebentar, ada kabar baik dulu nih. Aku kasih tambahan satu lagi, jadi gak hanya 10 tapi 11. Terakhir ada beasiswa yang sangat populer banget, yaitu beasiswa dari Pertamina. Nah, beasiswa ini beneran gede banget, jadi nanggung biaya UKT, kemudian ngasih biaya hidup juga gitu. Dan totalnya beneran gak main-main banget sih menurut aku. Jadi aku encourage teman-teman semuanya buat daftar beasiswa Pertamina. So, segitu dulu guys untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this video. Dan jangan lupa di beasiswa 101 itu ada 10 part, dan ini baru part kedua. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton part 1, silahkan tonton dulu biar nyambung. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video lainnya. So, I am Fauzi Wahyu Zamzami. Go ahead, see you and goodbye. See you next time.